Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami syukuri di dalam hadirat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang, dan Engkau yang berkuasa melakukan mujizat dalam kehidupan kami dengan cara mati bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat firman-Mu.
Tutup bungkus dengan kuasa dan anak domba Allah yang kudus, dan jangan biarkan hati kami menjauh dari kebenaran, tapi biarlah kami taat tunduk pada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat Beasis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang anak kecil umur 3 tahun, kalau dia diperhadapkan dengan sebuah pilihan, di tangan kanan mamanya dan di tangan kirinya ada dua benda. Di tangan kanan mamanya ada bola-bola berwarna-warni merah, kuning, hijau, ya, biru dan ungu, bola-bola berwarna yang kemudian ketika dimainkan menampilkan satu rona warna yang menarik di tangan kanannya. Di tangan kiri mamanya ada kunci mobil. Warnanya hitam gelap dengan gantungan kunci dari kulit. Di tangan kanannya ada bola-bola warna-warni yang menarik. Ketika dia menawarkan kedua benda ini kepada anak umur 3 tahun, kalau saudara, mana yang akan dipilih? Apakah bola-bola yang berwarna-warni merah, kuning, hijau, biru, ungu, atau satu benda kunci kecil dengan warna yang hitam kulit? Anak-anak biasanya menyukai warna-warna yang terang, warna-warna yang menantang, warna-warna yang menarik hatinya. Dan motorik mereka biasanya otomatis akan memilih benda-benda yang bola-bola yang bisa dimainkan dengan warna yang menarik. Itu naluri dari anak-anak yang biasanya umur 3 tahun lebih menyukai hal-hal dengan warna yang ngejreng, hal-hal dengan warna yang menantang, dengan warna yang ketika dia melihat dengan mata ini sesuatu yang eye catching. Saudara, anak umur 3 tahun memilih berdasarkan apa yang dia lihat menarik menurut pemandangannya. Karena menurut dia kunci mobil dengan warna gelap itu tidak menarik, tidak bermanfaat bagi dia. Kemudian kalau saudara menawarkan pada anak umur 8 tahun, ada dua benda. Di sebelah kanan ada sepeda yang dengan tampilan yang menarik. Di sebelah kiri ada motor dengan perawakan gagah yang besar. Lalu saudara, anak umur 8 sampai 10 tahun ini akan memilih yang mana? Mereka akan memilih sepeda. Karena sesuai dengan naluri mereka kanak-kanak untuk bermain. Mereka tidak akan memilih motor. Nah, saudara, kalau Anda memperhadapkan anak muda ya, umur 18 tahun. Dengan penawaran seperti anak 8 tahun ini, sepeda dan motor. Dia akan memilih apa? Dia akan memilih motor. Yang saya mau katakan bahwa setiap orang akan memiliki pilihan yang berbeda ketika dia mencapai usia yang jauh lebih dewasa. Saudara, setiap kali kami memperhadapkan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini bersama dengan sahabat-sahabat BSC, orang yang lebih dewasa akan memilih kebenaran firman Tuhan yang dapat mengisi pikiran-pikirannya dengan kematangan, yang membuat dia akan menjadi jauh lebih dewasa, jauh lebih takut akan Tuhan, jauh lebih taat dan setia kepada Tuhan. Tapi anak-anak rohani akan memilih sesuatu kebenaran firman Tuhan yang akan memuaskan keinginannya pada waktu itu, keinginan matanya pada waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita butuhkan sesuai umur dengan kedewasaan kita masing-masing. Pada pagi hari ini kalau kita berbicara soal Paskah, tidak banyak orang yang ingin membicarakan tentang Paskah. Karena Paskah itu adalah orang Kristen sudah merayakan Paskah berpuluh-puluh tahun selama mereka hidup. Orang Kristen sudah mengenal Paskah dan mereka merayakan Paskah hanya 1 tahun sekali. Tapi orang-orang yang ingin dewasa bertumbuh di dalam Tuhan, yang mereka ingin belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yang mereka inginkan adalah kematangan, iman yang semakin bertumbuh, iman yang semakin kuat, iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Saudara diberkati, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Paskah. Apa itu Paskah? Bagi orang-orang yang baru bertobat, tidak menarik untuk berbicara soal Paskah, karena mereka menginginkan sesuatu yang tentang mujizat. Katakan, semakin kita bertumbuh dewasa, hendaklah saudaraku engkau memenuhi satu kebutuhan rohani di dalam dirimu, supaya engkau lebih lagi mendalam tentang Tuhan.
pada pagi hari ini, di kitab Keluaran 11 hingga Keluaran yang ke-15, saya memberikan judul pasca pertama, Tuhan luputkan dari maut. Firman Tuhan berkata, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban pasca bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab 5 kitab Nabi Musa itu seringkali tidak menarik. Namun saya mau katakan bahwa di dalam histori tentang kebenaran firman Tuhan, kitab Keluaran itu berbicara tentang dasar kenapa ada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Di mana Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebagai juru selamat di dalam kehidupan orang percaya. Dan dimulai dari kitab Keluaran, kisah tentang Yesus Kristus itu sudah menjadi sebuah nubuatan. Dan suatu saat nanti akan ada keselamatan dari anak domba Paskah yang akan berkemenangan mengalahkan anak-anak sulung yang dari Mesir. Anak sulung dari Mesir, apakah arti semuanya itu? Saudara, pasca pertama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan meluputkan bangsa Israel dari maut. Itu merupakan gambaran tentang keselamatan yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Saudara, orang yang tidak dewasa, orang yang masih kanak-kanak rohani, mereka berpikir kebenaran firman Tuhan tidak mau lebih mendalam. Makanya kemarin kita sudah belajar, Firaun mengizinkan orang Israel, pergilah kamu beribadah, tapi jangan. Firaun tidak menginginkan bangsa Israel itu menjauh dari Dia. Firaun atau Egypt itu berbicara tentang dunia. Dunia tidak menginginkan engkau bertumbuh lebih dalam lagi dengan Tuhan. Karena ketika engkau lebih dalam lagi dengan Tuhan, mereka pasti akan meninggalkan Egypt. Mereka pasti akan meninggalkan dunia. Egypt adalah simbol keduniawian. Bagaimana mereka terpaku dengan keduniawian, dengan mantra-mantra, dengan orang-orang kuat yang mampu meniru mujizat yang daripada Tuhan. Saudara, Egypt berbicara soal dunia. Dunia mengizinkan engkau pergi beribadah, tapi katanya jangan jauh-jauh. Karena ketika engkau jauh, ketika engkau mendalam, kalau lebih lagi mengenal Tuhan, dunia tidak menginginkan itu. Bahkan dunia berkata, nggak apa-apa kamu berdoa, nggak apa-apa kamu beribadah, tapi jangan saudara diberkati di dalam Tuhan. Orang yang mau dewasa adalah orang yang mau belajar. Orang yang mau dewasa adalah orang yang mau belajar dan beribadah lebih mendalam. Iblis menghalangi kita untuk lebih dalam di dalam ibadah, untuk lebih dalam di dalam berdoa, pujian dan penyembahan, karena iblis mau kita terikat dengan kehidupan. Saudara, pasca pertama Tuhan luputkan dari maut. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Dalam kitab Keluaran 12, firman Tuhan berkata, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, tahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus membunuhnya sampai hari yang ke-14 ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus membunuhnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil dan dibukukan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas dan rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 7, kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, dan yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia, sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi pada hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan
daripada orang Israel. Saudara, di dalam kitab Keluaran 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata tentang ada anak domba, harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Saudara yang diberkati, berbicara tentang anak domba, berbicara tentang pilihan Tuhan kepada Yesus. Yesus adalah Tritunggal Allah yang Maha Kudus. Dan saudara, dia diutus untuk mengambil rupa sebagai manusia. Dan itu berbicara tentang domba Paskah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang keselamatan ini sudah sejak dari bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah menunjukkan pola. Tuhan sudah menunjukkan pola keselamatan itu tentang Yesus yang akan lahir sebagai anak domba yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercela, untuk menjadi dasar dan basic bahwa satu korban penebusan itu tidak bisa salah, tidak bisa bercela, dan dia kudus dan tidak ada cacat. Jadi kurung sampai hari yang ke-14 berbicara tentang masa di mana ada waktunya. Juru selamat itu ada masanya. Baru Tuhan akan memunculkan di tengah-tengah orang Israel. Jadi mereka memelihara ketetapan tentang Paskah ini selama bertahun-tahun untuk menanamkan tentang kebenaran ini, bahwa akan ada keselamatan. Ada keselamatan pada hari ke-14. Berbicara tentang hari di mana Tuhan Yesus dinyatakan sebagai juru selamat. Ada waktunya. Nah, saudara yang diberkati, kemudian dari darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ini berbicara tentang keselamatan, yaitu satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Dalam arti ketika ada satu orang percaya, maka seluruh keluarga akan menjadi percaya kepada Yesus, dan kemudian keselamatan itu terjadi. Berbicara tentang dagingnya harus dimakan pada malam itu juga, kemudian dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta dengan sayur pahit. Saudara, ada banyak tafsiran tentang hal ini. Daging berbicara itu tentang korban yang betul-betul habis, korban yang betul Tuhan itu sampai mati di kayu salib. Dan berbicara tentang yang tidak beragi, artinya tidak ada kebenaran yang dapat dikemiri dengan penyembuhan dari manapun, beserta sayur yang pahit. Saudara, kenapa sayur pahit? Karena sayur pahit itu berbicara tentang kehidupan salib, gambaran salib, gambaran satu kehidupan yang tanpa dosa, sehingga harus pikul salib. Pikul salib itu pahit, saudara. Pikul salib itu berbicara soal menyangkal diri, kemudian menanggalkan segala kedagingan. Pikul salib itu berbicara soal tidak mau kompromi dengan dunia ini, tidak mau kompromi dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah huruf kecil di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Saudara, keselamatan yang daripada Tuhan. Ketika Yesus ditinggikan, maka maut dikalahkan. Ketika Yesus ditinggikan, dia mengalahkan dosa-dosa anak sulung. Ya, saudara, kenapa dosa bisa masuk ke tengah-tengah kita? Karena ada anak sulung, yaitu Adam. Manusia yang pertama, manusia yang sulung itu telah mengalami kejatuhan dalam dosa. Karena satu manusia, seluruh manusia jatuh di dalam dosa. Berbicara tentang anak sulung, berbicara tentang dosa asal, berbicara tentang dosa keturunan, berbicara tentang maut dikalahkan, berbicara tentang iblis dikalahkan. Maut tidak lagi berkuasa, dan dikatakan, maut di manakah sengatmu? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Saudara, darah itu menjadi sebuah meterai. Kematian Yesus Kristus Tuhan menjadi meterai bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudaraku yang diberkati, ke-10 tulah yang sudah mengawali tentang penyelamatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dikatakan bahwa 10 tulah ini
tidak akan menjadi bagian orang-orang yang diluputkan oleh karena materai darah anak domba Allah ada di pintu-pintu rumah kita. Saudara, betapa lebihnya darah anak domba Allah yang sudah menebus dosa setiap manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, diluputkan, dilalukan dari maut. Itulah yang terjadi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, nilai kebenaran ini ditanamkan selama ratusan sampai ribuan tahun kemudian, sehingga kita semua yang bersandar kepada kasih karunia Tuhan itu tidak akan mengalami binasa. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Dan tidak ada yang kebetulan ketika Yesus mati di kayu salib itu bertepatan dengan hari raya Paskah. Mengapa? Karena tidak pernah ada satu hal yang kebetulan ketika Tuhan menggenapkan kebenaran janji firman Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, dialah anak domba Paskah yang sempurna itu, anak domba jantan yang tidak bercela, tidak bercacat, dan orang-orang pada waktu itu merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Saudara, Tuhan tidak menginginkan ragi orang Farisi, Tuhan tidak menginginkan ragi penyesatan itu masuk di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan berbicara tentang bahasa-bahasa ini waktu dia ada di Yerusalem, waktu dia ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dia katakan, jauhkan dirimu daripada ragi orang Farisi. Tuhan selalu berkata-kata tentang hal di mana Tuhan sudah mendahuluinya pada masa Paskah ini. Roti yang tidak beragi, itu yang Tuhan katakan bahwa jangan makan ragi daripada orang Farisi. Itu berbicara tentang pengajaran yang terkandung. Itu berbicara tentang pengajaran, tetapi ada penyusupan motivasi yang tidak benar di balik setiap kebenaran. Saudara, pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi pada hari pertama sampai hari ke-7, orang itu pun setiap orang yang makan dari sesuatu yang beragi pada hari pertama, pada hari ke-7, orang itu pun harus dilenyapkan dari antara Israel. Ayat yang ke-16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu lakukan, yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari itu turun. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu dilenyapkan dari antara jemaat Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli, sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua orang tua-tua Israel serta berkata pada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil sikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Orang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulah. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankan, kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban-korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuatnya mereka. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan menjalani Mesir, menulahinya, dan ketika dia melihat darah, ada ambang atas dan pada kedua pintu rumah itu, Tuhan melewati pintu dan tidak membiarkan masuk dalam rumah. Amin. Kabar sukacita, kabar luar biasa. Kalau ada Yesus dalam hidup, maka Tuhan akan mengerti. Dia skip, dia tidak datangkan kemalangan, tapi dia juga tidak membiarkan pemusnah masuk dalam rumah. Saudara yang diberkati, kejadian ini membuktikan seluruh dunia bahwa 10 tulah itu tak percaya. Jadi sekali lagi ketika Tuhan dia buat perbedaan antara orang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan, Yesus saudara akan menyesal kalau saudara tidak menjadi bagian di dalam takut akan Tuhan sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, ketetapan ini sampai selama-lamanya bagi dan bagi adik. Tahun mereka memelihara ibadah itu, dan kemudian ketika mereka menanti-nantikan Tuhan dan anak domba Paskah itu lahir dalam wujud manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka segala sesuatu itu digerakkan dengan sempurna dan ajaib. Saudara, dikatakan peliharalah ibadah itu. Saudara, ini adalah istilah-istilah yang baru pertama kali diperkenalkan kepada orang Israel. Dan istilah itu ditanamkan di dalam diri mereka selama ratusan tahun. Sampai kemudian Mesias itu betul-betul ada. Sehingga tidak ada satupun orang yang dapat menolak kebenaran ini. Tetapi pada waktu Mesias itu ada di tengah-tengah mereka, Israel dibutakan. Supaya keselamatan yang besar itu bisa masuk sampai kepada seluruh dunia. Skenario Tuhan yang sempurna dan luar biasa. Kebenaran itu ditanamkan ratusan tahun lamanya, bahkan ribuan tahun lamanya, tentang kebenaran anak domba Paskah yang akan datang untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi orang yang tidak percaya skip. Orang yang tidak percaya mengalami Tuhan. Saudara, janji Tuhan teruji dalam ratusan bahkan ribuan tahun kemudian bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan lewat Paskah, kematian dan kemudian. Lalu berlututlah bangsa itu sujud menyembah. Kalau ditanyakan orang, apa sih arti ibadah Paskah ini? Saudara, ibadah Paskah artinya Tuhan melewati orang Israel. 7 istilah yang diperkenalkan Tuhan pada waktu Paskah yang pertama. Anak sulung. Anak sulung berbicara tentang dosa asal. Anak sulung berbicara tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Dan kemudian Tuhan menimpakan anak sulung berbicara tentang dosa asal, kejatuhan Adam dan Hawa melalui mereka makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan memberikan penghukuman kepada anak sulung Mesir, berbicara tentang bagaimana Tuhan menimpakan kejatuhan kepada iblis dan seluruh pengikut-pengikutnya. Anak sulung ini berbicara bagaimana Tuhan memusnahkan kuasa maut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukankah Yesus telah menang atas maut? Lalu istilah yang berikutnya tentang Paskah yang dimunculkan itu darah. Darah yang berkuasa. Tuhan tidak memakai darah binatang untuk menyelamatkan, tapi Tuhan memakai darah anak domba Allah yang sempurna. Tuhan memakai darah anak domba Paskah itu sebagai lambang sampai yang sempurna itu datang. Amin. Jadi anak domba Paskah itu adalah lambang dari Yesus Kristus Tuhan. Saudara, anak domba Paskah yang sempurna adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi istilah yang kedua yang dimunculkan Paskah itu darah. Jadi ini awal kenapa ada ibadah Paskah. Lalu kemudian roti tidak beragi, berbicara tentang Yesus yang mati di kayu salib bukan manusia yang cemar, tapi manusia yang kudus, manusia yang 100% ada keilahiannya, 100% daging, 100% juga Allah. Roti yang tidak beragi. Dan dikatakan di dalam
istilah yang berikutnya adalah buanglah segala ragi. Buanglah ragi orang Farisi. Buanglah segala ketidakbenaran yang mengkamirkan kebenaran. Tuhan tidak menghendaki ada perkawinan campur. Tuhan tidak menghendaki bahwa darah dari orang-orang pilihan Israel itu tercampur dengan darah dari orang-orang bangsa kafir. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menjaga kekudusan dari keturunan dari suku Yehuda. Dan Tuhan sangat menjaga bagaimana supaya kebenaran itu tidak terkamirkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang salah. Lalu istilah yang berikutnya adalah anak domba Paskah. Anak domba Paskah, kambing domba itu tidak bisa menembus secara sempurna. Itu sebabnya ini hanya merupakan perlambang. Karena mereka ketika mereka mempersembahkan korban, mereka mempersembahkan itu berulang-ulang. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa persembahan itu ketika imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mereka mempersembahkan korban itu untuk pengampunan dosa secara berulang-ulang. Karena anak domba Paskah biasa itu tidak bisa menebus. Tetapi anak domba yang sempurna yaitu Yesus Kristus itu menebus. Tetapi anak domba Paskah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Tuhan lewat anak domba Paskah yang darahnya diambil kemudian ditaruh di ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah itu sehingga bangsa Israel itu diluputkan dari maut. Anak domba Paskah yang biasa saja sudah meluputkan bangsa Israel dari Mesir. Apalagi darah anak domba Allah yang sempurna, yang dia hanya mempersembahkan hidupnya, tubuhnya hanya satu kali untuk selama-lamanya. Betapa lebihnya lagi darah anak domba Allah yang kudus melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bukan sekedar dia menyelamatkan, tapi dia sudah mengalahkan maut. Istilah yang berikutnya yang terkait Paskah yaitu Tuhan menyelamatkan. Apabila ditanyakan oleh keturunanmu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah kita. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Saudara, pelihara ibadah ini yang artinya ibadah ini adalah wujud dari penyelamatan Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia. Pada waktu itu, bangsa Israel diselamatkan langsung oleh Allah. Oleh karena darah anak domba Paskah yang termaterai di atas ambang pintu rumah-rumah orang Israel. 7 istilah terkait Paskah. Anak sulung, darah, roti tidak beragi, buanglah segala ragi, anak domba Paskah, menyelamatkan atau diselamatkan. Saudara diberkati di dalam Keluaran 14 ayat 13 dan seterusnya. Setelah mereka dikeluarkan dari Mesir, firman Tuhan berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja sekalipun ada masalah dalam kehidupanmu, ada dosa dalam kehidupanmu, tetapi ketika engkau izinkan darah anak domba Paskah itu menebus kehidupan dan dosa-dosamu, maka Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus menghadapi laut Teberau, tetapi laut yang tertutup itu kemudian terbelah dan mereka dapat berjalan di tengah-tengahnya dan mereka dapat menyeberangi lautan. Saudara, kalau Tuhan mengirimkan keselamatan yang besar di dalam kehidupan, maka lautan pun akan diseberangi. Dosa-dosa manapun akan dapat ditebus. Sesuatu yang kelihatan mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan Allah kita. Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Bahkan Keluaran 15 ayat 26 ketika mereka sudah diselamatkan dari bangsa Mesir, ketika mereka menghadapi rasa haus dan ketika mereka menghadapi kekeringan, mereka tidak tahu harus kemana. Tuhan memberikan berkat-berkat mereka ketika mereka sakit. Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, makna Paskah di dalam firman kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan memberikan keluputan, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan membawa engkau keluar dari lautan yang tidak terseberangi. Tuhan akan membuat engkau sembuh dari penyakit yang tidak tersembuhkan. Tuhan akan membuat engkau diluputkan dari dosa yang tidak terampuni oleh karena keselamatan daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan berpesan kepada kita, peliharalah ibadah ini. Amin. Peliharalah ibadah ini. Bahkan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dikatakan peliharalah ibadah ini dan ajarkanlah itu turun-temurun kepada anak-anakmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah beribadah karena ibadah mengandung puasa, ibadah mengandung janji. Oleh karena ibadah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah meluputkan kehidupan kita dari segala maut, dari segala dosa, bahkan dari lautan yang tidak terseberangi, dari hal-hal yang mustahil. Tuhan akan meluputkan kita dari segala mara bahaya dan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sambut berkat-berkat yang spesial dan luar biasa. Engkau menyembuhkan segala penyakit kami, menyelamatkan kami. Engkau yang lepaskan kami daripada yang jahat, dan kami Tuhan akan menjadi orang-orang yang memelihara ibadah ini, sebab kami percaya ibadah mengandung janji. Kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan, dan di dalam nama Yesus Tuhan kami dipulihkan, kami diberkati, adonan roti kami dijaga, dilindungi, bahkan dibuat Tuhan berkelimpahan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi.